Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Penggerak, bertemu lagi dengan saya, Nur Hayati dari SDN Sukamulya, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak dalam jurnal refleksi mingguan kedua. Pada program Guru Penggerak ini, saya dibersamai oleh fasilitator Bapak Edi Suryadi dan pengajar praktik Bapak Ian Ahmad. Mode refleksi yang saya gunakan yaitu 4F. Yang pertama fact, yang kedua feeling, yang ketiga finding, dan yang keempat future. 1. Peristiwa atau fact. Di dalamnya terdapat 6 kegiatan. Yang pertama mulai dari diri tanggal 2 Juli 2024 menggambarkan trapesium usia serta memahami nilai dan peran diri yang dimiliki. Yang kedua, eksplorasi konsep pada tanggal 2 sampai 4 Juli. Yang ketiga, kolaborasi tanggal 2 dan 8. Yang keempat, demonstrasi kontekstual tanggal 9 Juli. Tugasnya membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Yang kelima, elaborasi pemahaman atau koneksi antar materi antara materi modul 1.1 dengan modul 1.2. Dan yang terakhir adalah aksi nyata. Yang kedua, peristiwa atau fact. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, maka saya melanjutkan ke modul 1.2 mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak. Pada modul ini, saya mulai mempelajari materi dan saya diminta untuk membuat trapesium usia. Trapesium usia ini merupakan gambaran diri saya, dimulai dari saya mengawali pendidikan yang saya tempuh di usia taman kanak-kanak sampai usia sekarang saya menjadi seorang guru. Pada usia sekolah, saya diminta untuk mengingat satu dari beberapa kejadian positif dan kejadian negatif yang pernah saya alami. Pada proses pembuatan trapesium usia, saya dapat mengingat betul walau kejadiannya sudah sangat lama. Terjadi baik itu dalam hal positif maupun dalam hal negatif. Di sini saya menyadari bahwa peran guru sangat berpengaruh kepada saya. Saya harus bisa menjadi seorang guru yang nantinya memberikan pengaruh positif kepada peserta didik saya dan berusaha sebaik mungkin tidak memberikan pengaruh negatif kepada anak, sehingga momen ini menjadikan sebagai kejadian negatif yang akan dikenang selamanya oleh peserta didik. Kemudian, pada materi selanjutnya, saya diminta untuk mengidentifikasi nilai-nilai guru penggerak yang sudah ada pada diri saya. Kemudian, bagaimana nilai-nilai guru penggerak tersebut bisa dilakukan dan dioptimalkan dalam pembelajaran sebagai pemimpin belajar. Materi di dalam modul 1.2 ini terbagi atas 3 materi besar, yaitu bagian A tentang konsep manusia tergerak, lalu bagian B tentang konsep manusia bergerak, dan bagian C tentang konsep pergerakan manusia. Yang kedua, feeling atau perasaan. Perasaan yang saya rasakan selama mengikuti program guru penggerak ini, khususnya di modul 1.2, saya merasa bersyukur, saya bahagia, saya mempunyai kesadaran diri untuk lebih maju dan lebih bergerak, dan yang terakhir, saya bersemangat untuk terus belajar. Selanjutnya, perasaan atau feeling. Selama 2 minggu terakhir mengikuti modul 1.2, saya merasa sangat bersyukur dan bahagia
karena memiliki kesempatan untuk bertemu dengan rekan-rekan CGP yang sangat menginspirasi. Interaksi tersebut memberikan dorongan tambahan bagi saya untuk memperkuat nilai dan peran saya sebagai calon guru penggerak. Meskipun ada kekhawatiran tentang kemampuan saya untuk menyelesaikan tugas LMS tepat pada waktunya. Saya secara bertahap belajar untuk lebih disiplin dalam memanfaatkan waktu di luar jam kerja. Ini membantu saya untuk menyeimbangkan kegiatan-kegiatan penting lainnya seperti tugas-tugas sekolah dan momen-momen bersama keluarga. Yang ketiga, pembelajaran atau coding. Selama hampir 1 bulan ini, saya banyak belajar dari berbagai hal. Dari ruang kolaborasi dengan fasilitator, materi dari LMS, ide gagasan dari teman-teman CGP, diskusi virtual, maupun tugas-tugas melalui alur Merdeka. Saya jadi lebih mengenal diri dan peran, serta hal-hal yang harus saya kembangkan. Sehingga guru penggerak tidak hanya status, tapi aplikasinya nanti di lingkungan sekolah. Saya jadi bisa lebih memahami dan lebih memperdalam nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan mandiri. Saya juga lebih memahami apa peran dari guru penggerak. Menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi, menggerakkan komunitas praktisi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menjadi coach bagi guru lain. Nilai kemanusiaan yang bisa saya dapatkan dari program guru penggerak ini, yang pertama, bagaimana manusia tergerak, bagaimana manusia bergerak, dan bagaimana menggerakkan manusia dengan menuntun kekuatan kodrat manusia. Untuk poin bagaimana manusia bergerak, yang pertama, perkembangan cara kerja otak. Yang kedua, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, tahap tumbuh kembang menurut manusia menurut Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, tahap keperkembangan psikososial. Selanjutnya, bagaimana manusia merdeka bergerak. Mereka yang memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan dengan penuh kesadaran tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun, serta siap dengan segala konsekuensi dari setiap keputusan yang telah dipilihnya. Bagaimana menggerakkan manusia? Menggerakkan manusia dengan menuntun kekuatan kodrat didasarkan pada pembentukan nilai-nilai yang dimiliki dan terus ditumbuh kembangkan. Pembentukan nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang dipengaruhi oleh di mana dia tumbuh dan berkembang. Yang keempat, future atau penerapan. Yang pertama, lebih mengenal kekuatan nilai diri untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang inovatif dan variatif dengan pengembangan pembelajaran berbasis IT. Yang ketiga, terus berkolaborasi dan menjaga hubungan baik melalui komunikasi dan kerjasama dengan berbagai pihak. Yang keempat, konsisten merefleksi dan memaknai pengalaman yang terjadi, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Yang kelima, melatih kemandirian melalui semangat untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi diri. Untuk selanjutnya, future, berdasarkan pembelajaran yang saya dapat, saya akan menjaga dan menguatkan nilai-nilai guru penggerak yang sudah ada pada diri saya, sehingga saya dapat menjalankan peran saya sebagai guru penggerak dalam memimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach untuk guru lain, mendorong kolaborasi, dan mewujudkan kepemimpinan. Dari pembelajaran yang saya dapatkan, saya telah membuat perencanaan
sebagai tindak lanjut refleksi pada modul 1.2 ini. Rencana tindak lanjut tersebut akan saya laksanakan sebagai aksi nyata yang merupakan wujud pengembangan diri saya terhadap nilai-nilai guru penggerak. Yang perlu saya kuatkan lagi, saya merencanakan kegiatan yang berbasis kekuatan nilai guru penggerak. Dalam hal ini, saya mengangkat nilai kolaboratif yang saya gunakan untuk melaksanakan peran saya dalam mendorong kolaborasi. Adapun kegiatan yang akan saya lakukan adalah menggerakkan komunitas praktisi dengan kegiatan pembuatan media pembelajaran menggunakan aplikasi Canva. Rangkaian kegiatan ini saya awali dengan meminta izin pimpinan, berkolaborasi dengan pihak yang bersangkutan, membuat jadwal, menentukan lokasi, menentukan peserta, menentukan narasumber. Harapan saya dengan kegiatan ini, rekan sejawat dapat memperoleh manfaat pengembangan kompetensi yang menghasilkan media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Berikut dokumentasi kegiatan di modul 1.2. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.